Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu ini adalah firman yang hidup dan menghidupkan kami. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat mengubahkan kehidupan kami ke jalan yang Tuhan kenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26 berbunyi, tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu,
dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin, firman Tuhan. Bacaan ini diberikan tema menjadi alat Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Mengambil kesempatan di balik kesempitan. Demikian ungkapan yang lazim kita dengar, yang kira-kira bermakna seseorang yang mencari keuntungan secara pribadi dari situasi atau keadaan yang pelik yang dialami oleh orang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap Yusuf ketika bangsanya mengalami krisis pada zaman itu. Yusuf adalah pemimpin yang bijak, yang selalu memikirkan kesejahteraan dan kebaikan bangsanya. Meski Yusuf dipercaya oleh Firaun, raja Mesir itu, tetapi Yusuf tidak menggunakan secara licik atau curang kepercayaan dari Firaun kepadanya dalam hal kekuasaan untuk kepentingannya secara pribadi. Justru, Yusuf membawa seluruh uang hasil penjualan gandum, dan uang itu diberikan kepada Firaun. Yusuf bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas. Dengan kebijakannya itu, Yusuf dapat memelihara kelangsungan hidup rakyat dan menjaga stabilitas politik di Mesir. Hal itu tercermin dari ucapan seluruh rakyat Mesir kepadanya dengan mengatakan, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Tentu ungkapan ini dikatakan secara tulus dalam hal kenyamanan yang mereka dapatkan soal makanan dan minuman. Yusuf merupakan contoh nyata umat Tuhan yang sungguh bisa menjadi berkat bagi bangsanya di masa krisis sekalipun. Seperti Yusuf dalam bacaan ini, bahwa dalam situasi serba sulit sekalipun, maka kita sebagai umat Tuhan tentu dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, yaitu sebagai perpanjangan tangan dari berkat-berkat Tuhan bagi dunia dan bagi sesama kita. Pada saat ini, bangsa kita, bahkan dunia sekalipun, juga ada dalam masa krisis akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi serba sulit sekarang ini, kita sebagai orang percaya tidak bisa menutup mata dengan kondisi yang ada di sekitar kita, dengan kondisi negara, dengan kondisi yang ada pada masa kini. Dan tentu tidak mungkin kita hanya memikirkan keselamatan serta kepentingan diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk melihat di luar sana tentang keadaan orang lain, bahwa eksistensi gereja, baik sebagai sebuah institusi agama maupun pribadi orang percaya, justru harus nyata hadir dengan berbagai fungsi dan perannya sesuai dengan tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tentu kita semua diajak untuk bersedia berkarya dan bertindak bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi dunia ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tiada henti kami datang padamu Tuhan, bersukacita dan mensyukuri segala nikmat yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang terdengar di pagi ini. Tuhan kiranya memberikan dan mengaruniakan hikmat bagi kami semua, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berserah kepadamu Tuhan, untuk segala tugas kami, di mana saja Tuhan memperkenankannya. Karuniakan kesetiaan, tanggung jawab, dan kerendahan hati dalam menunaikan semuanya itu. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan atas semuanya itu. Berdoa kepadamu Tuhan, untuk kehidupan kami masing-masing, untuk kehidupan jemaat-Mu, untuk kehidupan setiap orang yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kiranya pemeliharaanmu dan kiranya kasih-Mu terus tercurah bagi kami semua. Dan biarlah kami selalu belajar untuk hidup di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terlebih membawa kepadamu Tuhan segala harapan, mimpi, dan kerinduan kami semua. Kiranya Tuhan berkenan atasnya, dan jadilah bagi kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 pada masa ini ya Tuhan, kiranya kami dikuatkan dalam iman, dan kiranya suatu masa, jika Engkau berkenan ya Tuhan, pandemi ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan damai dan sejahtera bagi dunia ini, terlebih bagi bangsa dan negara kami. Hikmat dan kebijaksanaan, kiranya Tuhan nyatakan bagi pemerintah kami. Sesungguhnya ya Tuhan, kami berserah hanya kepadamu saja. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menjalani hidup karunia Tuhan. Ingat untuk selalu setia melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Percayalah bahwa kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita.